Nice Kalau ya, ya. kalau mungkin banyak orang tahu, tokoh-tokoh ekonom terkenal Iya. itu justru diluluskan dari jurusan ekonomi pembangunan. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini ketemu dengan saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES. Nah, seperti biasa kita akan selalu mendatangkan bintang tamu yang sangat keren sekali. Di sesi kali ini juga sama, kita akan mendatangkan bintang tamu yang luar biasa keren, cantik, dan tentunya sangat hits di kalangan gitu ya. Nah, langsung saja beliau adalah Kajur Ekonomi Pembangunan. Halo Ibu. Hai. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Sehat. Nah, silakan Bu, mungkin bisa say hello kepada Sobat UNES, menyebutkan nama, kemudian menyampaikan gambaran umum terkait jurusan Ekonomi Pembangunan. Silakan. Iya. Baik, perkenalkan saya Fafurida SEMSC, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Semarang. Boleh saya memperkenalkan jurusan saya? Iya, silakan Bu. Jurusan saya ini Ekonomi Pembangunan merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi, di mana kompetensi lulusan dari jurusan Ekonomi Pembangunan ini merupakan ahli-ahli atau analisis ekonomi yang tangguh, yang menguasai teori ataupun analisis di bidang mikroekonomi maupun makroekonomi. Jadi lulusan dari jurusan ekonomi pembangunan, mungkin kalau orang nggak tahu apa sih ekonomi pembangunan, kadang mikir apa ini, apa bangun atau sebagainya, mungkin orang awam akan bertanya apa sih ekonomi pembangunan. Jadi dari lulusan ekonomi pembangunan ini memang kompetensi utamanya adalah seorang analis ekonomi. Kalau mungkin banyak orang tahu, tokoh-tokoh ekonom terkenal itu justru diluluskan dari jurusan ekonomi pembangunan. Seperti Jadi itu ya. seperti itu. Berarti dia tuh nantinya akan menjadi seorang analis ekonomi gitu. Yang dianalisis apa aja tuh Bu? Fenomena ekonomi baik secara mikro maupun makro. Jadi peluang kerjanya pun juga bisa fleksibel ya, tidak hanya jadi seorang analis saja, tetapi di sektor perbankan itu juga butuh analis ekonomi, kemudian di pemerintahan daerah itu juga butuh perencana ekonomi, kemudian di kementerian. Berarti termasuk merancang atau merencanakan itu juga ya. Jadi ada perencanaan pembangunan daerah, itu juga salah satu konsentrasi di jurusan dari ekonomi pembangunan itu sendiri ya. Kalau selama ini kurikulum di jurusan ekonomi pembangunan seperti apa Bu? Iya. Jadi kurikulum yang kita tawarkan kepada mahasiswa selalu mengikuti dari aturan Dikti ya. Kalau kemarin 2019 ke belakang itu pakai KKNI, sekarang mengikuti aturan yang terbaru yaitu Kampus Merdeka Belajar, kita juga menyesuaikan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini juga tentunya juga lebih ini lagi ya Bu ya. Ada beberapa perubahan-perubahan seperti itu ya. Betul. Jadi kita selalu mengikuti aturan dari pemerintah, dan kurikulum ini selalu kita update di setiap 4 tahun sekali, mengikuti dari kebutuhan kerja di lapangan ya. Jadi setiap 4 tahun kita selalu mengupdate kurikulum. Jadi ada masukan dari pihak stakeholder dan alumni biasanya. Nanti kita dari tracer study-nya itu ya. Evaluasi lagi seperti apa kurikulum yang saat ini sedang dibutuhkan. Oh gitu ya. Jadi melihat pada kebutuhan masyarakat juga ya, gitu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka nanti ditampung dan difasilitasi oleh jurusan ekonomi pembangunan juga seperti itu ya Bu ya. Kalau selama ini peluang masuknya seperti apa Bu untuk bisa masuk ke jurusan ini? Iya. Jadi jurusan kami memang daya tampungnya di tiap tahun rata-rata terbatas ya, sekitar 105. Tetapi peminatnya cukup luar biasa banyak. Berapa Bu biasanya itu Bu? Seribuan lebih. Jadi untuk masuk satu orang itu harus bersaing dengan temannya, paling enggak perbandingannya 1:10 lebih lah ya. Nah, ini udah sekarang peminatnya selalu meningkat, dan alhamdulillah di tiap tahun ini peminatnya selalu meningkat di UNES sendiri. Untuk ekonomi pembangunan selalu masuk 10 besar yang terfavorit. 10 besar favorit di UNES. Iya. Keren sekali. Berarti bagi
mahasiswa atau calon mahasiswa yang berhasil masuk di jurusan ini tuh termasuk adalah orang-orang yang sangat terpilih gitu ya Bu ya. Iya. 10 besar ya. Baik Bu, kira-kira peluang kerjanya itu seperti apa Bu selama ini? Baik itu yang alumni maupun biasanya tuh sering mahasiswa belum sampai lulus sudah ditawar-tawari di beberapa tempat pekerjaan seperti itu. Jadi mungkin juga saya kaitkan dengan kurikulum tadi ya. Iya. Jadi dalam pengajarannya salah satu keunggulan dari ekonomi pembangunan ini dalam sistem pengajarannya tidak hanya full dosen, di mana kalau orang kadang bilang teori doang kan gitu. Iya, benar. Kita selalu kolaborasi di berbagai mata kuliah yang sifatnya dia bisa implementatif. Kita kolaborasi dengan praktisi. Jadi pengajar kita tidak hanya dosen kita, tetapi di mata kuliah tertentu kita kolaborasi dengan praktisi seperti Bapeda untuk mata kuliah perencanaan ekonomi pembangunan, kemudian BI karena kita ada ke bank sentralan gitu ya. Kemudian ada perkuliahan untuk ekonomi syariah, kita juga kolaborasi dengan perbankan syariah. Jadi mahasiswa yang belajar di ekonomi pembangunan tidak hanya menguasai teori saja, tetapi juga praktek. Gitu ya. Wow, nah itu sekali. Nanti dilanjut dengan kegiatan PKL di mana mereka magang di instansi-instansi tersebut. Sehingga tidak sedikit mahasiswa kita begitu lulus langsung ditarik instansi yang tadi, karena dilihat kinerjanya juga bagus gitu ya. Iya, karena keren. Dari ilmunya sendiri mereka tidak hanya teoritis saja, secara prakteknya juga dapat gitu ya. Sehingga begitu lulus itu waktu tunggunya berdasarkan tracer yang kita lakukan kurang dari 3 bulan udah pada kerja. Gitu ya. Iya sekali. Berarti cepet ya kalau mau dapat pekerjaan langsung deh masuk aja ke jurusan ekonomi pembangunan gitu ya Bu ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan nih Bu, di ekonomi pembangunan itu salah satu triknya adalah dengan mendatangkan dosen tamu yang beliau-beliau juga dari praktisi pakar di bidangnya gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, kalau selama ini sukses story-nya Bu seperti apa Bu? Lulusannya seperti apa? Bagaimana gitu? Tadi ya, dari waktu tunggu yang tidak lama ternyata juga lulusan kami juga banyak sekali berada di instansi-instansi yang terkemuka, yang penting di tingkat nasional, ada juga yang di tingkat internasional. Wow, internasionalnya yang apa itu Bu? Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang memang level internasional itu juga ada di sana. Ada yang di BI, kemudian ada di Bapeda, dinas-dinas seperti pariwisata, koperasi, dan peluangnya tuh kan karena kita memang kita ingin menelurkan seorang ekonom begitu ya. Jadi itu memang dibutuhkan di semua daerah. Bayangkan di Indonesia itu kan ada berapa daerah dari tingkat yang kecil sampai yang level provinsi dan nasional. Saya itu ada satu lagi nih, dari tadi saya tuh melihat sesuatu yang agak beda gitu ya. Jadi beberapa kali saya lihat itu baik itu dosen maupun mahasiswa di jurusan ekonomi pembangunan di sini tuh selalu terlihat menarik gitu ya, cantik gitu ya. Kalau yang laki-laki juga tampan rapi. Nah, apakah itu juga masuk dalam pembelajaran yang ada di kelas ataukah secara tidak langsung mengalir atau seperti apa ini Bu? Mungkin itu inspirasi dari dosen-dosen ya. Nah ini dari tadi saya juga melihat seperti itu. Keunggulan jurusan ekonomi pembangunan itu banyak. Mau tahu nggak? Apa? Boleh ya? Boleh. Oke. Satu, itu jurusan kami selalu masuk jurusan yang terbaik di tingkat di tingkat universitas ya. Tiap tahunnya dapat penghargaan jurusan terbaik 1, 2, 3 itu pasti dapat begitu. Selalu dapat ya. Kemudian yang berikutnya kita punya kelas internasional, di mana kita juga punya mahasiswa asing dari Libya, Turkmenistan, kemudian Malaysia. Jadi di situ juga mungkin stylenya juga bisa mengikuti tingkat internasional juga ya Bu? Iya, jadi bisalah untuk bahwa anak-anak kami itu ya pergaulannya tidak hanya yang lokal-lokal aja ya, tapi juga tingkat internasional. Iya. Kemudian akreditasi jelas ya. Akreditasi kami sudah A di Bandung PT ya. Kemudian tahun kemarin kita sudah dapat sertifikasi internasional AUNQA. Itu yang pertama ya di UNES ya. Jadi bersama 3 prodi yang lain. Kemudian kami punya
media publikasi, jurnal ilmiah. Ini satu-satunya jurusan ekonomi pembangunan di Indonesia yang punya 3 jurnal, di mana 2 jurnal nasional ini sudah terakreditasi Sinta 2 dan yang satu Sinta 5. Nah, yang terakhir nih Bu, pesan-kesan untuk Sobat UNES yang ingin tahu lebih mendalam tentang jurusan ekonomi pembangunan ini seperti apa nih Bu? Silakan. Iya. Bagi seluruh adik-adik, rekan-rekan semua yang sudah tahu bagaimana keunggulan jurusan ekonomi pembangunan di UNES ini, saya yakin Anda juga ingin bergabung dengan kami dengan berbagai macam keunggulan yang kami punya, fasilitas yang luar biasa kami punya, dan saya akan tunggu kalian di sini untuk bergabung dengan kami. Oke, ditunggu Bu Favorida di jurusan ekonomi pembangunan ya Bu ya. Baik, itu tadi Sobat UNES, bincang asiknya saya dengan Kajur Ekonomi Pembangunan. Terima kasih atas kesediaan Sobat UNES dalam menonton video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.